Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka saya di pagi hari di kantor. Siap-siap ngebrew dulu, bikin kopi sebelum pekerjaan berjalan dengan cepat. Saya akan bikin kopi hitam menggunakan kopi sultan. Oke, lalu saya alatnya pakai saya mau bikin kopi hitamnya yang kopi hitam pakai ini aja. Lalu ini jangan lupa timbangan. Lalu kopi hitamnya pakai apa ya? Saya pakai masih ada data, pakai Star Mirage. Oke. Buat yang penasaran Star Mirage saya umurnya berapa, udah mau setahun setengah lebih ya. Oke, kita akan sedikit ngobrol sebentar ya. Saya minum dulu. Saya akan sedikit ngobrol tentang kopi hitam. Saya akan sedikit ngobrol tentang ilmu buat kalian yang nggak tahu dunia iklan, kerja di dunia iklan. Kalau di dunia iklan ini ada namanya retargeting ad. Ini salah satu problem saya adalah berhubungannya dengan si gilingan. Jadi somehow beberapa waktu lalu saya browsing gilingan penggantinya si Bialetti grinder manual di mana aja, di Tokped, di mana, cara cari Alibaba, di mana saya mencari yang kira-kira apa ya penggantinya si Bialetti ini, karena udah gak nyaman dipakai. Jadi buat kalian sekali lagi jangan mau beli Bialetti ini walaupun diskon di Oten menurut saya, karena kalian akan mengalami hal yang sama kurang lebih lah ke saya. Kurang maksimal dan ringkih. Jadilah saya lihat-lihat di sini, lalu kemarin saya dapat ada ini notifikasi diskon dari Oten. Ini kan gilingan semua nih, ada Lido. Kita cek. Retargeting ini sangat berbahaya banget buat kalian yang jatuh cinta terhadap satu barang. Kalian akan dibombardir terus sama satu barang ini. Kayaknya kemarin lagi ada diskon si Oten. Nah, bener loh diskon. Diskon gilingan kita lihat dari yang harga paling tinggi ya, urutkan. Ini harga yang paling tinggi, dari harga yang paling tinggi 6 juta lah ya, 6 juta 3,5. Brewista ini diskon dari 4,5 jadi 3,5, diskon sejuta ya, sadis juga nih. Lido oke. Dia udah komandantenya udah habis stoknya. Iya, ini versi yang murah-murahnya nih, makin ke bawah. Ini Kinu nggak ada ya, Kinu kemarin lagi kosong kayaknya. Oke sih, saya ngiler dengan ini nih, dengan si Brewista ini diskonnya lumayan. Tapi kalau Lido diskon kayaknya saya akan mempertimbangkan sebagai penggantinya ini. Ya itulah kurang lebih si retargeting ad. Jadi kalian bisa dibombardir. Kalau saya nyebutnya setan ya, karena dia akan terus membombardir kalian sampai akhirnya udah deh beli aja gitu. Oke. Sekalian ya, kira-kira ada ide nggak kalau misalkan saya ganti grinder manual untuk mendukung ngopi-ngopi ala-ala saya? Kira-kira pakai apa ya teman-teman? Saya akan bikin double shot di 18 gram.
versi saya 18 gram. Kelebihan dikit, kelebihan banyak. $18 kita akan bikin kopi hitam karena saya maunya kopi hitam. 18 gram, yes, 18 gram. Lalu kita singkirkan dulu dan kita taruh ini di sini, kita cek. Nah, kelemahannya kalian punya grinder yang gak tahu settingan gimana, kita cek segini dulu apakah terlalu halus atau enggak, karena saya mau bikinnya kopi hitam bukan espresso, jadi ini terlalu halus, jadi saya mesti putar lagi ke sini sekitar berapa klik. Nah, harus putar lagi. Oke, cukup. Sambil kita ngobrol tentang bagaimana saya harus mengganti si grinder ini. Kalau saya sekarang belakangan kalau beli yang murah somehow kok jadi buang-buang duit ya gitu, cepet rusak dan lain-lainnya. Jadi sekalian yang mahal aja ya. Tapi kalau beli yang mahal berarti ada cost yang mesti saya keluarkan. Kemarin sih ada yang bilang grindernya si timer katanya oke ya. Saya yang pakai grinder timer boleh sharing di sini. Kalita oke harganya, cuman bentuknya saya nggak suka nih, bentuk-bentuk yang bulky gini. Ini reverse juga oke lah ya. Nah, ini yang 1 juta ke bawah. Dulu saya tertarik dengan si Hario ini, kita lihat ya. Hario ini grindernya apa nih? Oh, dia masih keramik. Saya nggak mau keramik kayaknya. Saya carinya yang besi atau kayak stainless steel. Kita cek yang hitamnya. 3,5 ya, menarik ya. Dan dia grindernya udah materialnya aluminium, bornya chemical. Ini China, iyalah apa-apa sekarang made in China. Tapi memang saya mesti ganti manual grinder saya. Ini bisa nggak bisa menggunakan strip ngopi saya. Deskripsi nggak ada. Lido, coba Lido ya, kita sambil ngobrol aja sambil cek harga Lido berapa. Bukan Lido Sukabumi ya Pak, Lido yang 3,2 harganya sama semua. Kayaknya ini lebih menarik nih, lebih slim. Coba ya, Lido 3,2 mantap juga ya. Kapasitas 70 gram. Wow, bisa buat saya bikin cold brew gitu. Menarik.
lumayan cepat juga ya. Ya kalau grindernya kalau gilingannya ini lumayan lah cepet. Binnya oke, juga lumayan cepet. Kita akan cek gilingan saya. Ini enak banget aromanya. Ini saya kalau bikin kopi hitam, gilingan saya di range kayak gini warnanya. Ini kopi hitam versi saya. Jadi ini enak. Oke, saya akan bikin menggunakan Star Espresso Mirage. Buat kalian yang sering bertanya, ini alat apa sih yang saya pegang? Namanya Star Espresso Mirage, dan kalian bisa beli di Tokopedia. Kalian bisa lihat link gila kali. Klik link yang saya punya di kolom deskripsi. Dan disitu bisa dilihat belinya di mana, harganya berapa, lebih detail lagi ya. Oke, sip. Lalu supaya nggak berantakan, nanti kita lap dulu deh. Lalu saya tamping langsung set. Oke, diratakan supaya distribusi air ke bawah ini merata. Oke. Ketika distribusi air ke bawahnya merata, nanti ngebrunya kurang lebih sempurna lah, sempurna ala-ala tentunya, karena ini ala-ala saya. Nah, dikit di press nggak apa, semoga bisa keluar airnya. Sip. Yes, ini nih segini lah ya teman-teman. Kita sebentar sini. Airnya saya setting di suhu 94 derajat Celcius. Saya taruh dulu, beresin dulu barangnya. Seperti biasa, kalau saya bikin kopi itu apa-apa mesti presisi, jadi pasti akan saya timbang. Karena bikinnya kopi hitam bukan espresso, jadi kasih airnya lebih banyak, sekitar 150. Yes, pas 150. Ingat ya teman-teman, bikin kopi itu masalah konsistensi dan presisi, supaya rasanya tetap terjaga. Kecuali kalian udah punya feelingnya udah kencang banget gitu, jadi nggak perlu pakai timbangan. Tapi kalau saya nggak pakai juga nggak apa-apa, kadang pakai feeling aja. Kita pumping, semoga hasilnya menyenangkan. Jangan ngopi, yes. Ini udah 4 hari nggak dipakai nih, jadi agak kencang. Nah, jadi kalau kalian punya Star Espresso Mirage, sering-sering dipakai. Kalau enggak nanti keset kayak gini nih bunyi. Karena saya mau tujuannya bikin kopi hitam, jadi akan saya habiskan si airnya. Dan saya malas nyuci, jadi nanti kita akan cuci kering. Oke.
Ini hasilnya. Kopi ringan jatuhnya buat saya, kopi hitam, tapi dia memiliki krema yang lumayan tebal. Inilah kelebihannya Starbucks Mirage, dia mampu memaksa kopi apapun mengeluarkan krema. Oke, kita akan foto dulu, cicipin dulu, kita akan cobain. Dan jangan lupa temennya donat selalu nih, idola saya, Bombolon. Kita cicipin dulu kopinya. Ngopi teman-teman. Delicioso mafioso. Enak. Tipe-tipe kopi yang saya suka nih, hitam, nggak terlalu kenceng, tapi dia memberikan tekstur yang lembut. I like it. Oke. Jadi nextnya adalah kayaknya ya, saya akan mempertimbangkan mengganti grinder saya dengan salah satu grinder yang ada di Oton ini. Racun sih Oton ini. Kalau semenjak dia ada di awal-awal, saya pernah berpikir ini bahaya nih kalau kenal Oton. Beneran surganya pencipta kopi dan turunannya, Oton. Ini menarik 3,5, cuman kayaknya sih kurang gimana gitu ya. Cobalah nanti akan saya lihat dulu gimana orang giling pakai si ini nih, pakai si, tapi warnanya keren ya, hitam ya. Oke lah, let's see, lihat budget ya, semoga ada budget berlebih buat beli grinder. Kasihan tangan saya gembor soalnya. Oke lah, saya melanjutkan ngopi. Batam, promo kacrut nih. Kacau nih, promo apa sih? Oh, lebih ke kayak gini ya, nggak penting lah. Ini lebih ke perlengkapan untuk di cafe. Saya nggak buka cafe, jadi saya cuma hobi doang. Oke. Kopi saya. Semangat ngopi semuanya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya di kantor. Ini hari Jumat, jadi besok saya akan explore si cafe Latrobot di rumah ya. Ciao, semangat ngopi.